Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang disayang, dihargai, dimuliakan oleh Bapa kita Tuhan Yesus. Itulah firman Tuhan. Dalam Yesaya 43:4, kita berharga di mata Tuhan, kita mulia. Tuhan panggil kita untuk menjadi anak Tuhan yang terpuji, termulia, dan terhormat. Kalau kita baca dalam kitab Ulangan, anugerah Tuhan loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bersama dengan Yesus, nanti kita akan menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu jangan pada bosan, tapi kita mau rajin, kita mau setia, kita mau selalu bergaul karib dengan Tuhan. Kita mau senantiasa melangkah di dalam rencana Tuhan. Pagi ini kita baca Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16, satu pasal penuh kita baca yang berkaitan dengan Hagar dan Ismail lahir. Dan kita belajar sabar menanti waktunya Tuhan. Biar hari-hari hidup yang penuh dengan tantangan, kita minta pimpinan Tuhan. Roh Kudus kan tuntun hidupku, supaya kita belajar sabar, supaya kita tidak menurut daging. Abram dan Sarai hidup menurut daging. Mari kita nanti baca, kita pelajari, supaya langkah demi langkah kita menurut kehendak Tuhan, supaya kita berada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, sabar dalam susah sukarmu, di dalam buku Tabernakel Glory nomor 196. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, amin, haleluya. Tuhan beri kekuatan dalam hidupmu. Mari kita baca nanti di dalam Kejadian 16. Sarai tidak sabar karena Sarai mandul. Abram juga tidak sabar, ikuti kehendak daging daripada Sarai. Mari kita belajar penuh dengan tantangan. Sarai dan Hagar, usia 85 tahun pada waktu Sarai berkata dengan Hagar, karena dia mandul tidak punya anak, berarti menghadapi masalah keluarga. Dalam setiap rumah tangga kita pasti punya masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pelayanan, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam bidang apapun. Tapi percaya, belajar kita sabar menanti waktunya Tuhan sambil berdoa. Sabar, amin, haleluya. Dalam susah sukarmu, sabar, percayalah Tuhan Yesus ada sertamu. Sabar, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus menanti dengan setia, amin, haleluya. Ke rumah Bapa, tempat yang senang, amin, haleluya. Di mana tidak ada lagi duka, di rumah Bapa tidak ada duka, dan tidak ada kesukaran dan celah. Kasih aku rindulah, kita merindu bersama dengan Yesus. Sabar, aman, haleluya. Dalam susah sukarmu, sabar, haleluya. Percayalah Tuhan Yesus sertamu. Sabar, sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu, amin, haleluya. Dan bila jiwaku lemah, amin, haleluya, tidak
mekarnya. Haleluya. Tapi percayalah pada Yesus. Haleluya. Kita mau setia, sabar menantikan Tuhan. Amin, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Dalam susah sukarmu, sabar. Percayalah Yesus sertamu. Sabar, sabar, amin, haleluya. Percayalah ya Tuhan Yesus besertamu. Amin, haleluya. Di rumah Bapa yang kudus. Amin, haleluya. Di mana bersama dengan Yesus. Amin, haleluya. Yaitu kerinduan hatiku. Haleluya. Hidup bersama Yesus kekal selamanya. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, haleluya. Tuhan Yesus ada besertamu. Sabar, sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu bersama kita. Amin, haleluya. Dalam Roma pasal 12 ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertukunlah dalam doa. Menunggu waktunya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar ya Tuhan. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Ia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah, haleluya, kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku dan pikiranku. Untuk pagi ini kami mau baca firman-Mu. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Firman-Mu sumber kebenaran. Bawa aku selalu dalam kebenaran. Firman-Mu yang kudus, segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan
keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba minta ampun. Hamba sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan masih percaya kepada kita, diberikan panjang umur. Pada pagi hari ini kita bisa sehat, bisa berdoa bersama. Ini anugerah Tuhan. Pada Kamis pagi tanggal 23 November, minggu depan adalah Kamis yang terakhir, tanggal yang terakhir di bulan November. Berarti minggu depan, saudara, ya tinggal sebulan lagi kita menjalani 2023. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta senantiasa kesabaran, tekun, pengharapan kita kepada Yesus. Mari, kata firman Tuhan katakan tadi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekun di dalam doa. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, saudara. Ya, karena firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 5, ya. Dan bukan hanya itu saja, ayat yang ketiga, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Mari, memang di dalam dunia banyak tantangan, pergumulan. Bapak Ibu merasa sengsara, mungkin banyak cobaan. Waduh, berdoa sama Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku seolah-olah seperti Sarah, mandul, tidak punya anak pada usia sudah lanjut, saudara. Tapi karena berdoa pentingnya, kita butuh sabar. Karena dalam ayat kita firman Tuhan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari belajar kita sabar, menanti waktunya Tuhan, supaya kita tidak melangkah menurut kehendak daging kita. Tapi mari kita sabar, menanggung segala sesuatu. Seperti dalam 1 Korintus 13 ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar segala sesuatu. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, tapi kita dibutuhkan kesabaran. Supaya kita tidak emosional, ya, tidak temperamental, tapi belajar sabar menanti waktunya Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan, Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16, satu pasal penuh. Demikian firman Tuhan. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak, yang punya seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Lihat ini, perhatikan saudara, ya. Namanya masih Abraham, dan istrinya Abraham masih Sarai, masih kehidupan lama, dan punya hamba perempuan dari Mesir, itu namanya Hagar. Ayat yang kedua, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Lihat ini saudara, dia pakai nama Tuhan, tapi cara daging saudara. Saya sebagai beton mengatakan nih, cara daging dia. Karena dia berkata Tuhan masih memberikan anak. Sebetulnya kalau dia sabar menanti waktunya Tuhan, jangan cara daging. Menyuruh berarti bukan atas perintah Tuhan. Berarti Abraham melakukan sama-sama daging. Ya, mohon maaf saudara. Nama laki-laki disuruh datang kepada perempuan, pasti Abraham senang saudara. Mau dia langsung diampili. Dan kalau kita lihat di sini, ya, jadi usia Abraham memang tidak disebut. Tapi kesimpulan kita, waktu Sarai bicara Abraham, ayo hampiri dah. Itu Hagar, aku tidak punya anak. Ya, itu hamba dari Mesir, umur 85 tahun. Ya, karena begini so, nanti kita baca berikutnya, ayat ketiga. Jadi Sarah istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu. yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Coba ini istri kedua saudara, ya. Cara daging, jangan tiru saudara. Jadi kalau di antara bapak ibu memberi sama Tuhan belum kasih anak, jangan seperti Sarah ini nyuruh seenaknya. Aneh ambil pembantu, mohon maaf ini hamba, ya, dari Mesir lagi. Mesir bicara dunia, cara daging menghasilkan daging. Lihat cara berikutnya. Jadi setelah Sarai menyuruh, ya, kepada Abraham suami untuk menjadi istrinya, ayat 4, Abraham mengambil Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia akan memandang rendah karena
dampak daripada kedagingan. Terjadi keributan rumah tangga. Akhirnya Hagar lihat, wah aku hamil. Sombong Hagar, langsung merendahkan Sarai. Sarai dia pikir istri yang pertama tidak mengandung, tidak punya. Ada ribut, saudara. Apa terjadi? Ini hasil daging. Ini contoh. Maka firman Allah dibuka semuanya. Ada anak Tuhan seperti Yusuf, hidup no firman Tuhan, takut akan Tuhan waktu diganggu dengan istri Potifar. Tapi Yusuf tidak ikuti daging. Abram di sini ikuti daging, disuruh Sarai. Coba kalau Abram bersama Sarai, ikuti firman Tuhan, dia sabar. Abram tentunya nolak. Jangan, istriku yang kusayangi. Aku menanti dengan sabar. Ayo kita sama-sama berdoa ya. Jadi aku tidak mau mengambil Hagar sebagai hamba, perempuan sebagai istri. Tidak. Ya, jangan nuti daging. Tapi Abram langsung mengandung. Sehingga nanti akhirnya ribut. Lalu mereka lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Coba saudara, terjadi keributan rumah tangga. Sarai menyuruh Abraham dan Abraham melaksanakan. Hanya ribut saudara. Dan Hagar 3 serangkai ribut. Hagar menghina Sarai. Sarai ribut dengan Abraham. Dan Abraham juga menyalahkan Sarai. Coba terjadi keributan karena daging, saudara. Berikutnya mari kita lihat ayat yang ke-6. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu dibawa kekuasaan mula, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga lari meninggalkannya. Terjadi penindasan. Padahal Sarai yang menyuruh, tapi menyuruhnya tidak menurut kehendak Tuhan, tapi menyuruhnya kehendak daging. Maka seringkali kita kehendak daging lebih dominan, saudara. Kalau memang belum dikehendaki Tuhan punya anak, atau kalau belum dikehendaki Tuhan masalah kita hadapi, belajar sabar. Karena di balik kesabaran pasti ada pertolongan Tuhan. Seperti di dalam Kolose pasal 1 ayat 11, saudara. Belajar kita sabar menanti waktunya Tuhan, saudara. Saya mau bacakan di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 11 dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Penting nih, butuh kesabaran. Jangan lupa daging. Mari berikutnya. Apa yang terjadi, saudara? Hagar lari meninggalkan, saudara. Ya, karena berkata, kata Abram kepada Sarai, hamba itu di bawah kekuasaanmu, perbuat kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Terjadi keributan besar rumah tangga, sehingga Hagar diusir, saya yakin, saudara. Dia pergi. Apa yang terjadi berikutnya? Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat pintu mata air di padang gurun. Ia dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Diizinkan tindas. Karena apa, saudara? Daging. Karena cara daging, silakan. Ada hukum tabur tuai, saudara. Ya, ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Jadi jelas ini kebaikan Tuhan. Ya, menjawab kabar Hagar yang ditindas, dia akan berikan keturunan yang banyak sekali, saudara. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasnya. Jadi nama Ismail itu artinya dalam bahasa Ibrani, Ismael. Artinya Tuhan mendengarkannya. Itu arti Ismail dalam bahasa Ibrani. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Ismail seperti laki-laki keledai liar. Nanti kita belajar. Kita akan belajar apa yang terjadi dalam kehidupan Ismail. Nanti kita belajar terusnya ya. Demikian nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Dengan tangan tiap orang akan melawan kita. Melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ya, jadi Ismail nanti menantang keributan, banyak terjadi pembunuhan. Lihat nanti kita baca berikutnya supaya jelas sudah. Kemudian Hagar menamakan Tuhan telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutnya orang sumur lahir Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki lagi bagi Abram, dan Abram menamai anak yang melahirkan Hagar itu Ismail. Adapun Abraham berumur 86 tahun, kita Hagar melahirkan Ismail baginya. Jadi saudara, pada waktu Ismail lahir, ya, Abram umur 86 tahun. Ishak nanti kita baca, ya,
lahir pada waktu Abraham. Jadi nanti Ishak lahir itu pun namanya bukan Abraham. Nanti kita tunggu umurnya 100 tahun. Jadi Ismail dengan Ishak bedanya, Ismail lebih tua 14 tahun. Begitu lahir Ismail usia 14 tahun ya. Nanti kita baca berikutnya. Dan di sini belajar apapun masalah yang kita hadapi, belajar sabar. Jangan nuruti daging. Karena menurut daging akan dampaknya keributan, ada masalah. Belajar kita sabar, menanti waktunya Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan. Seperti di dalam Yohanes pasal 2. Pada waktu terjadi air menjadi anggur di Kana. Apa kata mamanya dari Yesus berkata, ini ada kekurangan. Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Dalam Yohanes pasal 2:3. Apa kata Yesus? Ayat keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Belajar sabar. Saatnya Tuhan belum tiba. Belajar kita menanti waktunya Tuhan. Kalau menanti waktunya Tuhan, indah dan sempurna. Oleh itu belajar sabar melalui firman Tuhan pada pagi hari buat setiap kita. Jangan hidup dipimpin oleh daging. Jangan turuti kehendak daging, tapi ikuti firman Tuhan. Belajar menanti waktunya Tuhan. Kalau menantinya waktu Tuhan, semuanya indah dan sempurna. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sabar. Amin. Haleluya. Dalam susah sukarmu, sabar. Amin. Haleluya. Tuhan ada sertamu. Sabar, amin, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu besertamu. Amin, haleluya. Sabar, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Belajar kita firman Tuhan pada pagi ini. Sabar menanti waktunya Tuhan. Jangan bertindak menurut daging, emosional, tapi belajar sabar menanti waktunya Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan kemenangan. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.